Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Lailatul Cahyaning Tias dengan 3 digit terakhir 065. Nidaun Husnul Khatimah dengan NIM 3 digit terakhir 052. Salma Khalidia Alifa dengan NIM 3 digit terakhir 074. Nah, di sini kami akan membahas tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan teman-teman. Siapa sih Nabi Muhammad ini teman-teman? Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umat Islam di dunia. Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa seperti kita. Beliau juga mengalami masa kanak-kanak dan masa remaja seperti manusia lainnya. Beliau juga suka bermain layaknya kita. Nah, apa sih yang membedakan masa remaja kita dengan masa remaja Nabi? Ya, tentunya ada perbedaan. Perbedaannya yaitu ada pada sifat dan wataknya atau akhlak. Walaupun beliau ini melewati masa remajanya tanpa didampingi orang tua, tetapi Nabi Muhammad ini tidak pernah patah semangat. Beliau memanfaatkan masa remajanya di lingkungan yang sangat baik, serta dengan hal-hal yang baik juga. Karena beliau ini adalah seseorang yang dikenal pekerja keras, sehingga bermain dan bekerjanya Nabi Muhammad ini malah menjadi contoh teladan bagi remaja-remaja yang lainnya. Lalu Nabi Muhammad ini hidup dengan siapa ya di masa remajanya? Nah, Nabi Muhammad ini pada masa remajanya beliau hidupnya diambil alih sama Abu Thalib. Siapa sih Abu Thalib itu teman-teman? Beliau adalah paman dan adik kandung dari ayahnya. Nah teman-teman, walaupun Nabi Muhammad ini hidup bersama pamannya, tetapi paman dari Nabi ini memperlakukan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Bisa dikatakan kasih sayangnya itu melebihi putranya sendiri. Tetapi dalam hal memanjakannya dengan bersifat yang mendidik. Selama hidup bersama pamannya, karena paman dari Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang sederhana, kesederhanaan ini membuat Nabi menjadi sosok yang mudah berempati pada seseorang yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Nah, Nabi Muhammad ini juga dikenal orang yang aktif dalam kehidupan sosial. Ketika bulan-bulan suci, Nabi ini terkadang memutuskan tinggal di Mekah dengan keluarganya. Untuk apa mereka tinggal di sana? Salah satunya yaitu beliau ini ikut mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair hebat. Walaupun masih remaja, Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah atau membantu pamannya Abu Thalib dalam mencari nafkah. Di antara beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad SAW pada saat remaja yang tercatat di dalam sejarah yaitu menggembala kambing. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing milik kerabat-kerabatnya, milik saudagar kaya, milik orang-orang Mekah di sekeliling gurun untuk merumput atau untuk mencari rumput. Gaji-gaji yang beliau terima diserahkan kepada Abu Thalib. Lalu yang selanjutnya berniaga atau berdagang ke negeri Syam. Kaum Quraisy terbiasa bepergian ke negeri Syam yang sekarang diberi julukan sebagai Suriah setahun sekali untuk berdagang. Sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Abu Thalib yang pada saat itu berencana untuk tidak mengajak Nabi Muhammad SAW dalam berdagang ke Syam, namun atas desakan keponakannya tersebut, akhirnya Abu Thalib luluh dan mengalah. Pada saat inilah menjadi pengalaman pertama Nabi Muhammad dalam berdagang ke negeri Syam pada saat umur 12 tahun. Di dalam perjalanan ini, keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah, yang mana pendeta ini melihat adanya tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Ia belajar cara berdagang dan belajar cara melayani pembeli dengan baik. Sikapnya yang sopan dan ramah, wajah dan paras tampan Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat di negeri Syam tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad SAW. Berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam adalah pengalaman pertama bagi Nabi Muhammad SAW.
Selama ini yang ia tahu hanya menggembala kambing di gurun pasir. Dengan sikap dan sifatnya yang baik sangat membantu pekerjaan tersebut. Aktivitas Nabi Muhammad SAW di masa remajanya yang selanjutnya yaitu mengikuti Perang Fijar. Perang Fijar ini merupakan perang yang terjadi antara keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keturunan Qais. Nabi Muhammad SAW ikut berpartisipasi dalam Perang Fijar ini. Beliau memiliki sifat yang pemberani. Perang Fijar ini terjadi di Nakhlah. Nakhlah itu sebuah tempat di antara Makkah dan juga Madinah. Perang Fijar ini bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Usia Nabi Muhammad SAW pada saat Perang Fijar kurang lebih 14 tahun. Di usianya beliau yang terlalu muda, ketika Perang Fijar, beliau tidak ikut bertempur. Nabi Muhammad bertugas mengumpulkan panah-panah yang memasuki garis kaum Quraisy. Dan alangkah baiknya kita mengikuti jejak Nabi Muhammad, yaitu sang turi tauladan yang baik. Kita sebagai remaja Indonesia sebaiknya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membiasakan perbuatan positif seperti saling menghargai, saling mencintai, saling membantu, saling menolong, dan lain sebagainya. Jangan mudah terpengaruh dan juga mempengaruhi hal-hal yang tidak baik. Aktivitas Nabi Muhammad SAW di masa remaja yang selanjutnya yaitu beliau meninggalkan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk itu seperti berjudi, meminum minuman keras, berzina, berkata kotor, dan lain sebagainya. Dari sikap beliau yang menghindari sifat-sifat jelek tersebut, beliau dijuluki dengan As-Siddiq yang artinya yang benar, dan juga Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Semenjak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat tawadhu, tasamuh, tawassut, itidal. Sifat-sifat itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW banyak disukai oleh masyarakat Makkah, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.